Nama saya Bu Lastri, saya umur 45 tahun. Aktivitas saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Saya sehari-hari untuk konsumsi air minum, saya beli galon karena sumur di sini sudah banyak tercemar. Satu kali isi ulang 7.000, naik. Dulu enggak, iya. Dulu cuma 6.000, itu sekarang jadi 7.000. Kurang lebih 4 hari sekali. Kalau pas konsumsi banyak itu ya, kalau pas musim panas itu ya mungkin 3 hari udah habis. Sulastri hanya menggunakan air sumur untuk mandi, mencuci baju, dan peralatan memasak. Kadang-kadang ia merasa terbebani secara ekonomi. Tapi Sulastri nggak punya pilihan. Sebagai sosok yang dibebankan dengan pekerjaan domestik oleh masyarakat patriarkal, Sulastri menggambarkan bahwa perempuan adalah pihak yang paling terdampak krisis air. Di berbagai tempat, perempuan harus berjalan berkilo-kilometer dan mengantri demi mendapatkan air bersih. Seharusnya, permasalahan ini jadi tanggung jawab pemerintah, karena setiap orang berhak mengakses air bersih. Namun, di Kampung Ledok Tukangan pun belum ada bantuan yang efektif dari pemerintah. Di RT 15 tuh ada itu bantuan untuk penyaringan itu ya Mbak, penyaringan air itu loh. Iya, karena kan terus harusnya kan kemarin untuk langsung siap minum kan udah disaring-saring, mungkin itu alatnya kita udah siap minum, tapi kan kayaknya nggak terlalu, mungkin ya kurang pemahaman juga ya, kurang edukasi buat masyarakat sekitar itu, jadi ya nggak dirawat juga akhirnya kayaknya udah nggak terpakai lagi, itu udah rusak sekali. Iya. Aku juga belum pernah nyoba ya. Absennya pemerintah dalam menangani krisis air membuat perempuan berinisiatif membentuk kolektif untuk mengatasi permasalahan ini. Mereka bergerak dengan caranya masing-masing. Ada yang menginisiasikan kegiatan susur sungai, mendirikan sekolah air hujan, dan mengajak warga mengikuti workshop berkaitan dengan air. Di Kampung Ledok Tukangan, ada Fitri Nasihudin yang memimpin kebun kalicode. Jadi awalnya anggotanya memang dari teman-teman perempuan muda atau ibu-ibu muda yang ada di kampung sini. Jadi kami mencoba untuk mandiri, kita bicara tentang pangan sehat. Kalau kegiatan khusus sih belum ada, akan tetapi kita sekarang ini baru salah satu upaya ya Kak ya. Jadi upaya kita sekarang baru memperbaiki beberapa toilet umum yang kami kerjasama dengan Gerakan Kemanusiaan Indonesia, dan kita juga ada membuat toilet umum sama sumur tambahan di kebun kalicode. Sebenarnya, Fitri berharap kampungnya memiliki instalasi tadah air hujan, supaya warga nggak terbebani lagi untuk mendapatkan air minum. Namun, karena kebun kalicode dikerjakan mandiri oleh warga, Fitri nggak ingin membebankan dengan mengumpulkan iuran berjumlah besar. Soalnya, satu instalasi air hujan berukuran 15 liter membutuhkan biaya sebesar 1,5 juta rupiah hingga 5 juta rupiah untuk ukuran 1000 liter. Kita bukan mempunyai bisnis atau penjualan yang besar kayak gitu. Kami lebih mengelola apa yang ada di dalam kebun kalicode itu sedikit demi sedikit, dan kami juga berjejaring ke teman-teman komunitas kayak gitu. Yang bisa Fitri lakukan saat ini adalah mengajak anggota kebun kalicode mengikuti workshop tadah air hujan di Sekolah Air Hujan Banyu Bening. Sekolah itu didirikan oleh Sri Wahyuningsih di Kecamatan Ngagli, Kabupaten Sleman. Perempuan yang akrab disapa Yuning ini menawarkan edukasi gratis bagi siapapun untuk belajar air hujan. Inisiatif Yuning berangkat dari keprihatinannya akan krisis iklim. Setiap tahun, setiap kali kita melihat berita itu kok sama. Begitu turun hujan, di mana-mana masalah. Banjir, genangan lah gitu. Tapi begitu masuk kemarau, di mana-mana teriak, aku tidak punya air. Itu ironi. Ada satu kesalahan yang sangat mendasar nih. Kenapa kita nggak pakai solusi yang permanen gitu. Yang solusi permanen ini mudah dilakukan oleh masyarakat, itu kuncinya. Menurut Yuning,
air hujan adalah solusi paling strategis karena melimpah dan bisa diakses secara gratis. Harapannya, masyarakat bisa memanfaatkan air hujan untuk menyimpan cadangan air di musim kemarau. Jangan sampai malah menambah eksploitasi air tanah. Cara manual ini cukup sederhana. Anda cukup punya ember atau bak atau panci, kemudian punya corong, kain. Kami harapannya kain putih. Kenapa? Ini untuk membuktikan secara langsung seberapa sih kotornya air hujan gitu. Kemudian yang keempat, wadah yang tertutup rapat. Ini penting. Tertutup rapat itu bisa toples, bisa galon, bisa jerigen. Itu kan nggak mahal kan? Ini dakron, karena biar orang tahu kalau ada debu halusnya, biar terlarut di dalam dakron. Nah, kotor mana nih? Terbersih toh? Padahal nadahnya di situ, semalam itu nadahnya. Karena semalam hujan. Tinggal nutup. Tuh. Hasilnya saya taruh di situ, pinggir-pinggir di situ. Bisa sebetulnya. Yang nggak bisa itu kan pikiran kita. Yuning mengatakan, selama ini tantangannya adalah mindset masyarakat yang meragukan kebersihan air hujan untuk dikonsumsi karena mengandung polutan. Lain halnya dengan Endang Rohjiani, Ketua Forum Komunikasi Winongo Asri atau FKWA. Sejak TPA Piungan ditutup sementara pada 2023, tantangan pelestarian Sungai Winongo bertambah karena sungai ini semakin menjadi tempat pembuangan sampah oleh masyarakat. Supaya nggak semakin tercemar, Endang bersama FKWA mengajak warga yang tinggal di bantaran sungai untuk menjaga kualitas sungai. Jadi sebetulnya bersih sungai itu tidak hanya sekedar membersihkan, tetapi kita sebetulnya mengajak masyarakat untuk juga memetakan persoalan. Mana titik sampah yang ditemui banyak, sumbernya dari mana? Mana sumber limbah? Ada nggak di situ limbah yang tidak terkontrol misalnya, sembarangan? Sudah 13 tahun, Endang menjabat sebagai Ketua FKWA. Meski komunitas ini dikepalai perempuan, bukan berarti menarik keterlibatan perempuan dalam agenda mereka. Seringkali, Endang menjadi salah satu dari 2 perempuan yang datang. Namun, ia enggak menghiraukan bahwa kegiatan membersihkan sungai masih lekat dengan citra maskulin. Ketika si bapak-bapak punya mainstream gender, menurut saya ya nggak masalah, asal dia bisa mewakili perempuan dalam bersuara ketika memutuskan sesuatu. Tapi ketika bapak-bapaknya tidak mengarah ke sana, saya akan intervensi. Jadi ya itu saya karena saya harus bagian dari proses mengedukasi, bagaimanapun juga suara perempuan harus ada di dalam pengambilan keputusan. Inisiatif ketiga perempuan ini mencerminkan bantuan pemerintah yang belum efektif dalam menangani krisis air. Sebagai masyarakat, mereka bergerak secara kolektif demi memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya FKWA yang ternak maggot untuk mendanai kegiatan konservasi sungai. Ini semua kita lakukan untuk mendukung kegiatan konservasi di sungai. Jadi karena ngurusi sungai, nggak ada duitnya. Ngurusi sungai yang kemudian kami semuanya adalah relawan, ada butuh dana yang dibutuhkan untuk ketika kita harus bersih sungai, harus melakukan konservasi, harus tanam pohon. Nah, ini adalah satu usaha dari sampah kita olah, kita biokonservasi maggot, dan karena ada nilai jual yang lumayan, sehingga nilai jual inilah yang kemudian bisa kita sisihkan untuk kegiatan-kegiatan sungai. Masalahnya, setiap tahun DIY mengalami krisis air, dan setiap daerah memiliki penyebabnya masing-masing karena kondisi geologi yang berbeda. Di sejumlah daerah di Gunung Kidul, Bantul, dan Sleman, penyebabnya adalah kemarau panjang. Dampaknya mengganggu pertanian dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan di kota Yogyakarta, krisis air disebabkan oleh masifnya pembangunan hotel. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada 2020, terdapat 725 hotel di kota Yogyakarta. Tapi, nggak semua sumur di hotel tersebut berizin, atau penggunaannya lebih besar meski sudah terpasang PDAM. Hal ini membuat kualitas air yang bagus tersedot ke hotel, sedangkan permukiman hanya menikmati sisanya. Belum lagi jumlah penginap di hotel, menambah intensitas limbah mengalir ke bantaran sungai.
Akibatnya, air sungai tercemar bakteri E. coli seperti di kampung Ledok Tukangan yang juga permukiman padat penduduk. Padahal, peraturan daerah Yogyakarta mengatur agar kebutuhan air di bidang usaha enggak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. Sebenarnya krisis air bukan hanya terjadi di DIY, melainkan Indonesia secara umum. Berdasarkan laporan Global Water Security Report 2023 oleh United Nations University, Indonesia mendapat nilai 51 untuk water security level. Indikatornya dipengaruhi oleh laju populasi penduduk, infrastruktur tak memadai dan dibuat berkelanjutan, serta kondisi iklim yang gak menentu. Artinya, Indonesia kurang sumber air yang bisa diandalkan untuk memenuhi populasi manusia dan lingkungan. Untuk memenuhi sumber air, kolektif perempuan membuktikan bahwa mereka bisa berdaya di tengah krisis, sekalipun perempuan yang paling terdampak dari kondisi ini, seperti kata Yuning. Perempuan ini yang langsung bersentuhan langsung ini dengan lingkungan itu kesehariannya ya. Makanya perempuan akan sangat berpikir untuk visioner ke depan bagaimana dia menjaga dan tetap menjaga ketersediaan apa yang dia butuhkan untuk keseharian. Upaya perempuan mestinya jadi refleksi bagi pemerintah untuk berkomitmen dalam mengatasi krisis air. Misalnya mendukung dan terlibat dalam gerakan kolektif perempuan, atau menegakkan aturan di bidang pariwisata